Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perlinda Yunistiawati dari D4 Sistem Informasi Geografis Angkatan 20 dengan NIU 18446. Nah, di sini saya mengikuti kegiatan praktikum pemrograman geospasial web lanjut dengan kelompok B. Nah, saya akan menjelaskan tentang penggunaan Coordinator 4, yaitu yang pertama dengan menginstal terlebih dahulu. Nah, untuk penginstalan Coordinator 4 ini dimulai dari uh, menginstal SAM terlebih dahulu. Kemudian harus mempunyai Visual Studio Code untuk melakukan pengeditan atau penyusunan dari coding-coding atau penyusunan dari pembuatan web. Nah, kemudian dalam Visual Studio Code ini juga diinstal beberapa fitur seperti Prettier dan juga snippet. Nah, snippet di sini berfungsi dalam perapian atau untuk merapikan secara otomatis source code. Kemudian dilanjutkan dengan install Composer. Dilanjutkan dengan install Composer, yaitu mengunduh Composer Stub, kemudian melanjutkan install sampai dengan selesai. Nah, kemudian dilanjutkan dengan install Gitbash. Nah, Gitbash di sini berfungsi dalam menjalankan server ke dalam Coordinator 4. Nah, kemudian pengecekan terhadap install Composer. Kemudian setelah proses berhasil, maka akan melakukan install Coordinator-nya. Nah, untuk penginstalan Coordinator itu berada pada menggunakan Gitbash. Kemudian untuk menjalankan server, yaitu harusnya tadi ketika melakukan penginstalan dan sudah berhasil, maka akan terdapat folder CI4app seperti ini yang berada di folder SAM htdocs. Nah, kemudian untuk menjalankan servernya yaitu dengan mengetikkan php sparkserve. Nah, untuk menjalankan ketika sudah ke close atau mau menjalankan ulang seperti itu, menjalankan ulang ketika sudah ke close. Nah, ini caranya dengan cara masuk ke dalam folder SAM, kemudian htdocs, kemudian pada CI4app. Nah, di sini klik kanan, kemudian git bash. Nah, nantinya di situ akan menampilkan seperti ini. Nah, untuk mengaktifkan server dari Coordinator ini, yaitu dengan mengetikkan php sparkserve. Nah, di sini dilarang untuk mengcopy dengan ctrl-c karena nanti servernya akan berhenti. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan web menggunakan Visual Studio Code. Nah, hal yang pertama yang dilakukan yaitu dengan membuka folder CI4app atau itu merupakan hasil dari install Coordinator-nya. Untuk yang pertama yaitu mencari controller. Nah, controller itu berada di config, berada di app, kemudian controller. Nah, controller di sini berfungsi untuk melakukan editing atau ketika akan membuat web baru, maka menggunakan controller ini. Nah, untuk bawaan dari Coordinator-nya atau awalnya itu, yaitu berupa home, yang akan tampilannya seperti ini. Nah, ketika home ini dijalankan indeks, maka akan menampilkan tampilan kurang lebih seperti ini. Kemudian, untuk kita mengedit atau akan membuat baru dari suatu web, maka dapat mengkopikan home ini ke dalam controller dengan nantinya di rename seperti itu. Nah, di sini akan membuat web baru.
dan nama dari filenya yaitu PEX. Nah, di dalam PEX ini terdapat tiga file juga, yaitu atau tiga kelas, ada index, about, dan juga kontak. Nah, masing-masing dari index, about, dan kontak ini dapat dilihat dan diedit melalui views, yaitu yang di sini dibikin folder sendiri karena biar rapi seperti itu. Nah, dalam folder PEX, khususnya dari view tadi, kemudian di PEX, ini terdapat about.php, contact.php, dan home.php. Nah, masing-masing ini nantinya digunakan untuk mengisikan konten dari kelas yang dipanggil dari PEX. Nah, untuk yang pertama, yaitu dalam pembuatan kelas PEX tadi, atau file PEX tadi yang berada di controller, dipastikan agar kelas PEX di sini harus sama dengan judulnya. Kemudian, yang pertama yaitu public function index. Di sini memanggil fungsi dari index. Nah, dari index di sini terdapat data, title berubah home, programming Verlinda, tes 1, 2, 3. Nah, ini hanya untuk mencoba. Nah, di sini fungsi dari data title home programming ini yaitu digunakan untuk membedakan antara kelas satu dan kelas lainnya ketika dilakukan klik agar tidak menyatu dalam URL-nya. Nah, dari indeks tersebut untuk memanggil atau menghubungkan yaitu return view dengan PEX dan home. Nah, di sini kenapa direktorinya PEX dan home? Karena di dalam view ini terdapat folder yang sudah dibuat berupa PEX, kemudian akan melakukan pengisian konten pada home.php. Nah, di sini merupakan tempat untuk mengisikan konten dari home.php. Nah, di sini diisi Assalamualaikum. Kemudian untuk kelas kontainer, row, dan call ini digunakan untuk merapikan dari tampilan web. Nah, kemudian di sini juga terdapat this extend layout template. Ini digunakan untuk memanggil dari template, memanggil layout yang berisi template. Nah, ini seperti ini. Karena jika dipanggil semua dijadikan satu, maka akan strukturnya akan berbelit-belit atau strukturnya tidak tertata, maka untuk template-nya dipisah tersendiri. Nah, di sini cara untuk menghubungkan atau memanggil template ke dalam home yaitu dengan this extend layout template. Kemudian untuk membatasi, karena tadi untuk membatasi peletakan dari template-nya di mana, nah itu harus dibatasi dengan this section content. Nah, di sini juga ditutup dengan this end section. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua yaitu berupa about. Nah, about di sini juga sama menggunakan data title berupa about me untuk memanggilnya return view PEX about. Karena di sini pada view kita memanggil about. Untuk di PEX tadi jangan lupa atau tidak boleh tertinggal juga ini dicantumkan untuk memanggil agar ketika nantinya di web kelas about atau bar about nantinya diklik, maka akan menunjukkan URL yang berbeda. Nah, lanjut ke about. Nah, di sini merupakan pengisian dari konten about, yaitu diisi dengan biodata singkat. Kurang lebih sama strukturnya dengan home tadi. Kemudian dilanjutkan pada kontak. Nah, kontak di sini kurang lebih juga sama. Kurang lebih isinya juga sama, yaitu menampilkan tipe alamat dan kota. Kemudian untuk membelinya return view PEX kontak. Nah, dalam kontak
di sini untuk mengisikan konten yang akan ditampilkan dalam web. Nah, di sini kurang lebih sama menggunakan layout dan section. Di sini perbedaannya atau yang digunakan untuk menampilkan data dari page tadi yang sudah dijabarkan. Nah, di sini di kontak menggunakan feature forensic. Feature forensic di sini agar tampilan di web yang berupa daftar list seperti itu terlihat rapi. Nah, kemudian dalam menghubungkan antara page ke dalam kelas kontak, about, dan juga home, membutuhkan serve berupa routes yang di sini dapat disetting, yaitu ketika dalam browse atau dalam web browser diketikkan localhost /8080/page/index, maka akan memanggil kelas page berupa data index. Kemudian berlaku juga pada page about, yaitu memanggil pada kelas page data about. Kemudian pada page kontak juga memanggil pada page kemudian data kontak. Nah, di sini harus diatur karena jika tidak diatur, maka data yang sudah dibuat ini tidak dapat tertampil di web. Kemudian saya akan menjelaskan tentang layout. Nah, di sini layout yang digunakan pertama yaitu tadi disusun footer dan header. Nah, footer dan header itu hanya untuk memudahkan dalam menyusun template layout. Nah, untuk layout itu menggunakan memanfaatkan source code yang ada dalam Bootstrap. Nah, di sini kenapa dipisah antara template dan navbar itu agar nantinya tidak bercampur jadi satu data yang digunakan. Kemudian aslinya itu navbar berada konten yang berada source code yang ada pada navbar itu aslinya berada di sini. Akan tetapi karena nanti jika dipanggil akan bertabrakan satu sama lain atau tidak bisa saling menyendiri, itu kemudian dibikin file sendiri untuk navbar. Nah, untuk penghubungan antara navbar dan juga template, maka menggunakan perintah disinclude layout navbar. Nah, di sini kenapa layout navbar? Karena dalam view itu terdapat folder layout dan filenya bernama template. Layout navbar yang bernama navbar. Jadi kita memanggil navbarnya. Dalam template memanggil navbar. Seperti itu. Nah, kemudian pada navbar itu terdapat pengaturan dari bar-bar yang akan ditampilkan dalam web. Nah, di sini ada home, about, dan kontak. Nah, dalam penampilan di web nanti, home tersebut menampilkan home atau halaman awal seperti itu. Kemudian untuk about nanti mengambil data dari kelas page, kemudian data about, kemudian di kontak juga data dari kelas page, kemudian mengambil data dari kontak. Nah, untuk menjalankan dari semua yang sudah dilakukan, itu dengan membuka web browser dan mengetikkan localhost 8080. Nah, ini merupakan tampilan awal atau home-nya, yaitu berupa tulisan Assalamualaikum. Kemudian untuk about-nya, yaitu berisi biodata singkat. Nah, di sini akan terlihat perbedaannya. Kemudian misalnya akan home,
Di sini hanya localhost 8080 untuk URL-nya, kemudian untuk about itu localhost ada about-nya, kemudian untuk kontak di sini kontak. Nah, itu fungsi dari di sini data dibuat untuk membedakan antara nama satu dengan lainnya. Kemudian untuk about tadi sudah berisi biodata singkat. Kemudian untuk kontak. Nah, di sini terdapat susunan yang seperti ini, yaitu tadi dengan memanfaatkan fitur Florence. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.